Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat kaum salim dimanapun kalian berada. Nah, pada kali ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Qalbun Salim Rislah Samawa. Mudah-mudahan channel ini menjadikan sarana kita untuk mengenal ilmu-ilmu agama, khususnya agama Islam ya sahabatku semuanya. Sahabat Qalbun Salim dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang penyebab murkanya Allah itu turun kepada kita ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu dikarenakan adalah ada dosa-dosa ya sahabatku semuanya. Nah, apa saja penghalang kita bertemu dengan Allah atau makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah jangan-jangan kita sudah menjadi orang-orang yang mempersekutukan Allah ya. Nah, itu tidak boleh ya sahabatku semuanya. Di agama Islam tidak boleh menyekutukan Allah atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita percaya, kepada selain Allah juga kita mempercayai. Itu tidak boleh ya sahabatku semuanya. Kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, kita tidak boleh mengkhianati Allah dan Rasul-Nya ya. Bagaimana cara mengkhianati Allah dan Rasul-Nya? Yaitu tadi, kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mau dengan makhluk, mau dengan jabatan, mau dengan duniawi yang akan mengakibatkan diri kita sendiri yang akan merugi ya sahabatku semuanya. Kita harus bertauhid, kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya renungkan apakah diri kita pernah menyusahkan orang atau malah gemar menyusahkan orang lain ya. Nah, itu juga dosa ya sahabatku semuanya. Ketika kita gemar supaya orang lain itu susah, jadi kita ganggu. Nah, itu juga sama dosa ya, hak adami itu tidak boleh. Itu termasuk ke dalam dosa ya sahabatku semuanya. Selanjutnya yang nomor 3, yaitu renungkan adakah masalah antara kita dengan orang tua ya. Nah, itu sama ya sahabatku semuanya. Allah tidak akan meridhoi diri kita kalau kita mempunyai berpermasalahan dengan orang tua kita. Kita menyakiti hati orang tua, kita mengecewakan orang tua, kita dolim kepada orang tua, kita tidak pernah silaturahmi kepada orang tua kita. Nah, Allah juga tidak akan ridho kepada hambanya yang tidak baik kepada kedua orang tuanya ya. Makanya ketika kita masih mempunyai orang tua, kunjungi mereka, berilah kasih sayang kepada mereka. Kalau punya makanan, uang, kasih orang tua kita, jangan dibentak-bentak. Jangan bikin hati orang tua itu sakit. Jangan bikin keluar air mata orang tua. Itu yang mengakibatkan diri kita akan dikasih kesulitan demi kesulitan dikarenakan dosa kepada kedua orang tua ya. Dosa kedua orang tua kepada kedua orang tua, jangankan di akhirat, di dunia saja sudah merasakan pahit pedihnya dosa kepada kedua orang tua, yaitu sulitnya hidup ya sahabatku semuanya. Seperti mau punya pekerjaan tidak, di PHK, dan pokoknya sulit banget. Makanya ridho Allah terletak di ridho kedua orang tua kita ya sahabatku semuanya. Nah, kunjungi orang tua kita, minta maaf kepada kedua orang tua kita, minta ridhonya supaya
Allah juga ridho kepada kita ya, sahabatku semuanya. Selanjutnya, yang nomor 4, renungkan apakah larangan berzina sudah kita langgar. Nah, itu juga sama ya, sahabatku semuanya. Kalau kita melakukan zina, itu adalah dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah apa yang sudah dilakukan, yaitu pelanggaran, yaitu berzina ya. Jangankan berzina, wala taqrabu zina. Janganlah kamu mendekatinya saja sudah tidak boleh. Apalagi melakukan perzinahan ya, yang akan mengakibatkan Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya tersebut. Kecuali hamba tersebut minta ampun kepada Allah dengan beristighfar ya. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Karena insya Allah ketika hamba tersebut minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa tersebut ya, dosa orang tersebut ya, sahabatku semuanya. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaik. Itu ya, sahabatku semuanya. Selanjutnya adalah renungkan sholat kita dan kualitasnya ya. Jadi sholat kita bagaimana ya, sahabatku semuanya? Apakah kita cuma hanya melaksanakan sholat saja atau bagaimana ya? Makanya kita tidak boleh sholat di akhir-akhir. Sholat tidak ada tumaninahnya. Sholat nggak ingat ke Allah, ingatnya ke yang lain. Jadi tidak khusyuk. Itu yang mengakibatkan Allah tidak ridho kepada hambanya yang melakukan dosa tentang mengakhir-akhir sholat atau tidak sholat sama sekali ya, sahabatku semuanya, atau sholatnya bolong-bolong. Silahkan ya, bagi kalian semuanya di sana yang masih sholatnya bolong-bolong, diperbaiki ya, karena sholat adalah tiangnya agama ya, sahabatku semuanya. Kita harus mau melaksanakan dan mendirikan sholat ya, karena sholat adalah tiangnya agama, karena sholat adalah penghambaan hamba kepada Kholiknya. Karena sholat akan si hamba tersebut akan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholatnya khusyuk dan benar ya, sahabatku semuanya. Jadi ada rukun syarat sah sholat juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai sholat kayak sosolatan ya, tidak boleh ya. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu jangan-jangan kita termasuk orang yang Allah anggap kufur nikmat atau lupa diri. Nah, itu juga sama ya. Kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur nikmat. Nah, itu juga sama ya, tidak boleh. Kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus pandai-pandai bersyukur ya. Selanjutnya yang nomor 7, apakah kehidupan kita sudah berbalut dengan rezeki haram? Nah, itu juga sama ya. Yang haram-haram juga sama, itu tidak dibolehkan. Karena Allah sudah memberikan ilmunya ya, mana yang haram, mana yang halal. Seperti riba, itu juga tidak boleh dilakukan ya, karena riba itu termasuk dosa yang sangat besar. Sekiranya kalau kita tidak punya uang, kita harus mau bekerja supaya kita mendapatkan penghasilan. Jangan sampai kita tidak mau kerja, pengen uang, terus kita pinjam ke yang riba-riba, itu tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada makhluk-makhluknya untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, selanjutnya yang nomor 8, renungkan kekayaan kita, kesuksesan kita, kesenangan kita. Apakah kemudian kita berbagi atau kita nikmati sendiri? Nah, itu ya, apakah
Ketika kita mendapatkan uang, maukah kita ada mengeluarkan zakatnya, ada sedekahnya, ada membantu orang lain, ada yang membangun masjid itu ya. Apakah kita sudah melakukan itu? Nah itu ya sahabatku semuanya. Semuanya harus mengeluarkan zakat, sodako, infak ya. Kalau kita kerja dan dapat uang ya sahabatku semuanya. Ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, nomor 9, renungkan apakah kita dekat dengan minuman yang Allah haramkan, mabuk ya, pemabuk. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah ya sahabat-sahabatku semuanya di sana. Jika kalian masih mabuk-mabukan, ingatlah bahwa Allah sangat murka kepada orang-orang yang masih mabuk-mabukan. Bertobatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, karena siksaan Allah itu pedih sekali ya. Jangankan di akhirat ya sahabat-sahabatku semuanya, pemabuk itu di dunia saja sudah digelisahkan hatinya oleh Allah. Karena makanan atau minuman yang dilarang dimakan itu dimakan ya, menjadikan hatinya tidak akan ada ketenangan, pikirannya juga tidak ada keberesan ya, itu dari mabuk-mabukan ya, dari minuman-minuman keras yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang nomor 10, apakah judi menjadi bagian dari kehidupan kita atau tidak? Nah, karena judi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mau judi apa saja, judi online, judi offline, taruhan, judi kayak ngadu ayam, ngadu burung, suara burung, terus kita taruhan, itu sama perjudian yang mengakibatkan orang tersebut akan sulit hidupnya ya, atau tidak akan ada ketenangan hatinya dikarenakan dosa-dosa besar itu yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan hatinya tidak akan ada ketenangan. Pikirannya juga tidak ada ketenangan. Dan apapun larangan Allah jika dikerjakan, hatinya, pikirannya, hidupnya akan sulit, hatinya akan gelisah, pikirannya juga akan semberawut ya sahabatku semuanya. Makanya kita harus mau bertobat kepada Allah dengan memperbanyak istighfar ya. Astagfirullahalazim wa atubu ilaik. Dan kita bernazam kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridho, yang Allah melarangnya. Kita harus mau sholat taubat, minta ampun kepada Allah atas apa yang sudah kita lakukan yang mengakibatkan hidup kita dalam kesengsaraan. Nah sekian dulu ya sahabat-sahabat Kobun Salim dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan ya sahabatku semuanya, kita dimampukan, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni dari segala dosa-dosa besar atau dosa kecil ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa kita semuanya dan memberikan taufik hidayahnya untuk selalu beribadah kepada Allah dengan istiqomah, dengan sabar, dengan takwa, dan tentunya dengan keikhlasan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.